Cina sindir pemain keturunan timnas Indonesia, mereka hanya level kedua. Sintayong masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu tegaskan Jepang tak akan remehkan kekuatan timnas Indonesia saat ke SUGBK bulan depan. Sintayong sentil Bahrain yang ogah main di markas timnas Indonesia. Kevin Dix marah lihat timnas Indonesia dikerjai wasit, ingin segera bantu skuad Garuda. Winger timnas Cina Xie Weneng melontarkan sindiran tajam terhadap skuad Garuda usai pertandingan antara kedua tim. Dalam komentarnya Xie menyoroti peran pemain naturalisasi yang dianggapnya sebagai kekuatan utama Indonesia. Meski demikian ia merasa bahwa pemain-pemain tersebut tidak lebih unggul dari timnas Cina. Menurut Xie timnya memiliki soliditas yang lebih baik dibandingkan dengan skuad Garuda. Hal inilah yang menurutnya menjadi faktor utama kemenangan Cina atas Indonesia. Ia menambahkan bahwa meski Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi, pemahaman permainan mereka tidak sebaik yang dimiliki oleh para pemain Cina. Xie Weneng bahkan menganggap pemain keturunan Indonesia hanya berada di level kedua di Asia. Baginya Cina memiliki keunggulan yang lebih besar dibandingkan skuad Garuda, baik dari segi permainan individu maupun kolektif. Ia juga menyatakan bahwa secara individu, pemain Cina mampu menunjukkan performa yang tidak kalah dengan pemain Indonesia. Selain Xie, pemain Cina lainnya Sheng Longjiang juga memberikan komentar serupa. Ia menyoroti bahwa beberapa pemain Indonesia masih tergolong muda dan kurang berpengalaman di tingkat internasional. Menurut Jiang, hal ini menjadi kunci kemenangan timnya atas Indonesia. Ia merasa timnya mampu menjaga pemain muda Indonesia dengan baik, sehingga tidak memberi mereka banyak peluang untuk berkembang di lapangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa harapan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Ia menilai kekalahan dari Cina bukan akhir dari perjuangan tim. Sintayong optimis bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi masih ada. Menurutnya masih ada 6 pertandingan penting yang harus dihadapi. Ia juga yakin Indonesia bisa masuk ke babak playoff. Pada bulan November Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Jepang dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil seri, diprediksi akan menjadi lawan yang sangat sulit. Untuk menjaga peluang, Indonesia harus segera membidik kemenangan pertama. Kemenangan ini akan sangat penting untuk mengembalikan mental para pemain setelah kekalahan dari Cina. Sintayong menargetkan posisi ketiga atau keempat klasemen sebagai syarat agar Indonesia bisa melanjutkan perjalanan ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia hanya tertinggal 2 poin dari Arab Saudi dan Bahrain di klasemen sementara. Jika bisa menahan imbang Jepang dan meraih kemenangan atas Arab Saudi, Indonesia bisa memperbaiki posisinya. Ini akan menjadi langkah penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Sin juga menekankan bahwa skuad Garuda harus berjuang keras agar bisa terus melangkah. Tim nasional Indonesia harus menjaga konsistensi permainan agar tetap bisa bersaing di kualifikasi. Selain fokus pada taktik, Sin juga berusaha meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya. Ia merasa penting untuk membangkitkan semangat juang skuad Garuda di sisa pertandingan. Kemenangan atas Arab Saudi bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Sintayong berharap dukungan dari seluruh supporter Indonesia untuk mendorong performa tim di lapangan. Indonesia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Menurut Sin, tidak ada yang tidak mungkin jika tim terus berjuang. Hajime Moriyasu bersiap menghadapi 2 laga krusial pada bulan November 2024. Jepang akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada 15 November dan kemudian menghadapi Cina. Meski timnas Indonesia baru saja kalah dari Cina, Moriyasu menegaskan bahwa ia tidak akan meremehkan kekuatan Indonesia. Ia menyadari bahwa jalur menuju Piala Dunia sangatlah berat, terutama bagi timnya yang harus melalui banyak pertandingan sulit ke depannya. Moriyasu menekankan pentingnya persiapan matang untuk setiap pertandingan.
Ia menambahkan bahwa 2 pertandingan tandang berikutnya, termasuk melawan Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi Jepang. Meskipun Jepang memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin dari 4 laga, Moriyasu tetap waspada dan mengakui jalan menuju Piala Dunia masih panjang. Hajime Moriyasu memahami bahwa setiap laga adalah ujian berat, dan tidak ada yang boleh dianggap remeh. Ia ingin timnya menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang serius dan penuh persiapan. Ia juga menyampaikan pesan kepada pendukung Jepang agar tetap mendukung tim dalam perjalanan berat ini. Meski gagal meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir, posisi Jepang di klasemen tetap nyaman. Dengan 10 poin dari 4 pertandingan, Jepang memimpin grup. Di sisi lain timnas Indonesia berada di peringkat kelima dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilalui. Moriyasu berharap performa timnya terus meningkat seiring dengan persiapan matang yang dilakukan. Ia ingin Jepang tampil lebih baik di setiap laga, termasuk saat bertandang ke Indonesia. Sintayong menanggapi keinginan Bahrain yang tidak ingin bermain di Jakarta saat dijamu timnas Indonesia dengan sentilan tajam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa heran dengan permintaan Bahrain yang ingin mengganti kandang Indonesia. Berbeda dengan pandangan FA Bahrain, Sin justru memuji masyarakat Indonesia sebagai orang-orang yang berperilaku baik. Menurutnya kritik dan amarah netizen Indonesia di media sosial sangat masuk akal. Hal ini terkait dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai tidak adil saat Bahrain menjamu timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa keputusan wasit kala itu memang tidak adil, sehingga wajar jika netizen Indonesia bereaksi keras. Sintayong menekankan pentingnya sikap adil dan sportif dari Bahrain. Ia mengingatkan bahwa timnas Indonesia sudah melakukan laga tandang ke Bahrain, sehingga Bahrain juga seharusnya datang bertandang ke Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu juga merasa bahwa keinginan Bahrain untuk tidak bermain di Jakarta menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip fair play. Menurut Sin, masyarakat Indonesia selalu bersikap ramah dan mendukung dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi Bahrain untuk merasa khawatir. Ia menegaskan bahwa sepak bola harus dijalani dengan sikap yang sportif dimanapun pertandingan berlangsung. Sintayong juga menyampaikan rasa bangganya terhadap supporter Indonesia yang selalu mendukung tim dengan penuh semangat. Ia berharap Bahrain dapat menerima kenyataan bahwa pertandingan tandang ke Indonesia adalah bagian dari komitmen dalam kompetisi. Lebih lanjut, Sin berharap bahwa laga di Jakarta nantinya dapat berjalan dengan lancar dan adil. Ia yakin masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada timnas Garuda dengan cara yang positif. Sintayong menegaskan bahwa Indonesia siap menjalani laga kandang melawan Bahrain dengan semangat tinggi. Ia berharap Bahrain tidak terus-menerus mencari alasan untuk menghindari pertandingan di Jakarta. Pelatih tersebut percaya bahwa timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik saat bermain di kandang. Dengan dukungan penuh dari supporter, ia optimis Indonesia bisa menunjukkan performa yang tangguh. Kevin Dix mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit saat memimpin pertandingan melawan Bahrain. Menurutnya keputusan wasit tersebut mencederai semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sepak bola. Pemain yang kini memperkuat FC Copenhagen itu merasa emosi melihat bagaimana pertandingan tersebut berjalan. Kevin Dix menegaskan bahwa ia tidak hanya kecewa pada cara permainan tim lawan, tetapi juga pada kepemimpinan wasit yang dianggapnya tidak netral. Menurut Dix, seharusnya wasit mampu memimpin pertandingan dengan adil dan tidak merugikan salah satu tim. Lebih lanjut, Dix mengakui bahwa ia merasa marah menyaksikan pertandingan tersebut dari layar televisi. Rasa frustrasi ini semakin memotivasinya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI saat ini masih berusaha untuk memfasilitasi proses naturalisasi Kevin Dix agar ia bisa segera debut bersama timnas pada bulan November. Namun ada tantangan besar yang dihadapi, terutama terkait adanya pergantian presiden yang memengaruhi banyak hal. Di sisi lain, Kevin Dix juga menyampaikan pendapatnya tentang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Saat ini Indonesia berada di posisi kelima setelah hanya meraih 1 poin pada laga tandang di bulan Oktober. Meski begitu, Dix tetap optimis bahwa masih ada peluang bagi Indonesia untuk terus berjuang hingga akhir. Pemain berusia 27 tahun ini sangat antusias untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi nyata.
Ia berharap kehadirannya di skuad Garuda akan memberikan dorongan tambahan bagi tim dalam mengejar impian tampil di Piala Dunia. Tekad Kevin Dix untuk membantu Indonesia meraih prestasi tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas. Dengan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang berpengalaman, ia diharapkan mampu memberikan dampak positif pada performa tim di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.